Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di mata kuliah pemrograman web lanjut di pertemuan satu ini kita akan membahas tentang web framework. Lebih tepatnya kita itu agar bisa mengetahui dan memahami dasar-dasar web framework. Nah, web framework itu apa? Web framework itu adalah sebuah kerangka kerja ya untuk pengembangan aplikasi di berbasis web maupun desktop. Untuk ini kita akan bahas di web saja. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pertama itu pengenalan kode ignitor atau kita bisa singkat dengan CI ya. Nah, menurut Hakim, kode ignitor adalah sebuah framework PHP yang dapat membantu mempercepat developer dalam mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dibandingkan dengan nulis kode program dari awal ya. Ada banyak library dan helper yang berguna di dalamnya dan tentunya akan mempermudah proses pengembangan perangkat lunak. Nah, si C ini dia menggunakan konsep MVC, yaitu model view dan controller, yang memungkinkan untuk memisahkan layer application logik ya atau logika aplikasinya dengan presentasinya atau dengan tampilannya. MVC merupakan konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Nah, ini yang akan selalu kita ingat di konsep dari MVC ya. Ada 3 ini, model, view, dan controller. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan manipulasi database. Jadi setiap kode yang berhubungan dengan database itu kita akan letakkan di model ya, termasuk melakukan proses CRUD misalnya, yaitu create, read, update, dan delete. Oke. Untuk views, nah ini merupakan bagian yang menangani masalah user interface atau tampilan dari sebuah aplikasi web. Tampilan dari UI ini dipisahkan dari controller dan model untuk memudahkan pengembang dalam membuat desain tampilan. Nah, kita juga dapat membuat folder di dalam folder. Oke. Views memudahkan kita ya untuk mengelompokkan desain antarmuka yang akan dibuat. Nah, untuk controller dia ini berfungsi untuk menyimpan file-file controller yang digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat dan merupakan kumpulan instruksi yang menghubungkan antara view ke model. Jadi si controller ini sebagai otaknya dari MVC ini. Jadi dia hubungin antara data-data yang kita olah di database untuk ditampilkan ke user interface, yaitu tampilan webnya ya, tampilan webnya seperti itu kira-kira. Jadi seperti jembatan gitu. Nah, controller merupakan salah satu bagian yang sangat berperan dalam website berbasiskan MVC. Tanpa controller, view atau model tidak akan dapat berjalan dengan seperti ini. Nah, itu tadi saya bilang controller ini adalah otaknya. Nah, pada controller terdapat satu kelas yang disesuaikan dengan nama file yang dibuat dan beberapa fungsi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, ada beberapa keuntungan yang kita dapat jika membuat aplikasi dengan menggunakan framework, yaitu yang pertama menghemat waktu pengembangan ya pastinya ya. Dengan menggunakan struktur dan library yang telah disediakan oleh framework, maka kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal dasar tersebut, hanya tinggal fokus pada bisnis prosesnya saja yang akan kita kembangkan nantinya. Kemudian yang kedua ya, reuse of code, jadi penggunaan ulang kode yang maksudnya seperti itu. Dengan framework maka struktur pemrograman kita akan memiliki struktur yang baku sehingga kode program yang sudah dibuat akan dapat digunakan untuk aplikasi lain ya. Contohnya kita sudah pernah membuat atau sudah mengerjakan web company profile dengan framework code editor misalkan seperti itu untuk perusahaan A. Kemudian
ada perusahaan B yang ingin juga membuat company profile. Nah, kita bisa menggunakan kode yang kita buat untuk perusahaan A dan dibuat lagi di perusahaan B dengan menyesuaikan requirement atau request dari perusahaan B. Seperti itu kira-kira. Jadi penggunaan ulang kode lagi sangat menghemat waktu kita. Kemudian keuntungannya yang ketiga itu bantuan komunitas ya. Nah, banyak komunitas yang siap membantu dan juga berbagi ilmu sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemrograman kita. Nah, jadi C ini ada sebuah komunitasnya ya. Nanti kalian bisa search di Google misalkan komunitas kode pintar. Nah, ada juga keuntungan yang keempat yaitu kumpulan best practice, yaitu praktisi yang baik ya, atau cara pengkodean yang baik. Framework merupakan kumpulan best practice sehingga kita dapat menguatkan pemrograman kita. Jadi nggak ada lagi yang struktur salah-salah nih, misalkan kode kita tuh acak-acakan, biasa dibilang tuh kode spaghetti ya, nggak jelas letak fungsi variabel, itu nggak bagus lah, nggak tertata dengan rapi dan susah untuk dibaca. Nah, untuk melakukan pembuatan aplikasi bisnis ini maka kita harus mempersiapkan yang pertama yaitu framework codegniternya. Nah, kita dapat mengunjungi situs resminya ya, ini linknya, codegniter, untuk kita download versi terbarunya. Sekarang sih udah versi 4 ya. Nah, untuk di materi kita menggunakan versi 3 saja, mungkin 3 ke atas. Nah, perlu diperhatikan ketika kita menggunakan CI versi 3 ke atas, maka PHP yang digunakan haruslah PHP versi 5.3 ke atas. Yang kedua, persiapkan juga editor untuk melakukan pengkodean. Kita bisa menggunakan Notepad++ atau Sublime Text dan lainnya sebagainya. Contohnya seperti NetBeans mungkin, apalagi ya, ya pokoknya text editor yang bisa kita gunakan atau nyaman kita gunakan. Tapi untuk materi mungkin kita gunakan Sublime aja ya, Sublime Text, karena dia lebih ringan. Atau mungkin yang sudah biasa dengan ide-ide yang lain atau editor yang lain ya monggo, nggak apa-apa, yang penting ya konsepnya sama. Kemudian yang ketiga, kita persiapkan database yang akan digunakan. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan ini bukan database, maksudnya lebih ke server ya, server database, server lokal maksudnya seperti itu. Nah, kita bisa gunakan SAM atau WAM. Jadi kita akan menggunakan SAM saja mungkin. Kemudian yang keempat, kita persiapkan template jQuery ESUI. Nah, template jQuery ESUI ini adalah plugin ya. ESUI ini adalah plugin dari library jQuery. jQuery ini apa? Library dari JavaScript. JavaScript itu apa? Ya, JavaScript itu bahasa pemrograman yang membuat web kita akan lebih dinamis ya, seperti itu. Ya, kalian mungkin sudah belajar di web dasar tentang JavaScript. Nah, JavaScript itu juga bukan Java ya, jangan disamakan, dia berbeda. Oke, untuk sekarang kita lanjut ke struktur framework codegniter. Nah, pada saat kali pertama kita menginstal framework codegniter, secara defaultnya terdapat 3 folder utama, yaitu application, system, dan user guide. Nah, untuk application, ini merupakan tempat di mana seluruh sintaks project aplikasi kita simpan. Folder application memiliki beberapa folder yang membantu kita dalam mendevelop sebuah aplikasi. Di antaranya adalah folder change. Ya, ini change merupakan folder digunakan untuk menyimpan semua change yang dibuat oleh change library. Ya, change itu adalah penyimpanan sementara ya, kalian sudah tahu itu pastinya. Kemudian folder config, ini merupakan folder yang berisi file konfigurasi dari aplikasi yang kita buat, mulai dari database, router, dan autoload aplikasi ini yang sering dilakukan config. Kemudian ada folder controllers. Ini merupakan folder yang berisi file controller dari aplikasi yang dibuat. Jadi semua file controller kita
letakkan di folder controllers. Kemudian folder core ini merupakan folder yang digunakan untuk memperluas kelas inti dari CodeIgniter. Lalu ada helpers, merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan helpers core dari CodeIgniter. Lalu ada folder hooks, ini merupakan folder untuk menyimpan hooks yang digunakan untuk mengubah alur fungsi dari core CodeIgniter. Lalu ada language, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan seluruh bahasa-bahasa yang akan kita gunakan di web kita. Kemudian ada folder libraries, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan seluruh library. Lalu ada folder logs, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan seluruh error logs apabila error log diaktifkan. Kemudian ada folder models, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan models yang akan mendefinisikan table dari database yang dapat kita gunakan oleh controller. Ya, kita boleh untuk mengakses database. Jadi semua file model itu kita simpannya di folder models. Kemudian folder third party, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan fungsi tambahan di CodeIgniter. Lalu ada folder view, nah ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan seluruh tampilan-tampilan dari aplikasi yang dibuat atau sering disebut dengan user interface di file-file atau kode-kode ya views ya, kita letakkan di folder view. Kemudian yang ke B adalah sistem. Nah, folder sistem biasanya berisi file, baik itu file aplikasi yang sudah dibuat maupun core atau inti dari frameworknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Folder core ini merupakan folder yang digunakan untuk memperluas kelas inti dari CodeIgniter. Folder database merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan semua database driver dan kelas yang akan digunakan. Yang ketiga, folder fonts ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan font ya pastinya. Lalu ada helper untuk helper dari core dari CodeIgniter. Lalu ada language merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan semua bahasa core dari CodeIgniter. Kemudian yang keenam adalah libraries, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan semua library inti dari CodeIgniter. Yang ketiga, yang C itu adalah user guide. Ini adalah folder yang biasanya berisi user guide atau manual penggunaan CI. Jadi kita bisa belajar juga ya di manual penggunaan CI ini ada di dalam folder user guide. Oke, kita masuk sekarang ke konfigurasi framework CodeIgniter. Setelah mengetahui fungsi dari ketiga direktori tadi, maka selanjutnya kita mengetahui file-file di CodeIgniter yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi proyek aplikasi. File-file konfigurasi tersebut disimpan secara rapi pada folder config, tepatnya pada folder application /config. Nah, berikut file-file konfigurasi yang ada di dalam folder tersebut. Pertama, config PHP. Nah, ini digunakan untuk membuat pengaturan dasar project dari aplikasi seperti base URL, index page, joki, proxy, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada constant. Ini digunakan untuk membuat sebuah constant baru ya. Lalu ada database extension.php. Ini digunakan untuk mengatur koneksi database pada project aplikasi. Lalu doctypes ini digunakan untuk tempat penyimpanan deklarasi dokumen tipenya ya. Lalu ada foreign keys, hooks, lalu name change dan migration PHP, minds PHP, profiler, hooks, smiles, dan user agent. Ada 13 ya, ada 13 file konfigurasi, dan pada konfigurasi sederhana biasanya developer atau programmer mengatur pengaturan di config, autoload, database, dan router, yaitu di sini di config ya, config, lalu database, kemudian use routes ya, routes, kemudian autoload ya. Nah, autoload. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang pengenalan YesUI. Nah, untuk YesUI ini sebenarnya adalah merupakan plugin yang memudahkan kita untuk membuat aplikasi berbasiskan web, sehingga developer tidak perlu membuat kode program dari nol lagi. Nah,
YSUI ini dapat kita gabungkan penggunanya dengan framework codemeter. Kita dapat menggunakan YSUI dengan download di halaman resminya di sini ya, www.ysui.com. Ya, YSUI ini adalah plugin dari JavaScript. dia YSUI ini adalah plugin dari jQuery. Nah, jQuery itu adalah library dari JavaScript seperti itu. Kemudian sekarang instalasi sistem. Nah, untuk proses instalasi sistem saya rasa kalian udah pernah install SAM, dan ini mungkin bisa saya skip saja untuk menghemat waktu kita ya. Nah, untuk instalasi SAM kita bisa unduh di sini begini. Ini versinya, gunakan yang Win32.7.8 ya. Ya, proses tahapannya diikuti saja sampai selesai. Nah, untuk ini oke, sudah diikuti aja sampai selesai. Jadi, setelah selesai maka akan bisa tampil control panelnya seperti ini. Ini tampilannya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya pertemuan pertama dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Nanti kan kita lanjut ke pertemuan kedua. Terima kasih.